Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Afidah, NPM 2019 01500566, kelas XF, jurusan Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan menjelaskan kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai pendidik. Kualitas kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor yaitu mengenal diri sendiri, memahami orang lain, dapat berkemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, kualifikasi akademik konselor yaitu 1. Harus berserjana pendidikan S1 atau strata 1 dalam bidang bimbingan dan konseling. 2. Berpendidikan profesi konselor dan mengikuti PPK. Selanjutnya ada kompetensi sebagai seorang konselor yaitu 1. Pedagogi, 2. Kepribadian, 3. Profesional, 4. Sosial. Sebelum membahas kompetensi sebagai konselor, di sini saya akan menjelaskan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayanin, menyelenggarakan BK yang memandirikan, menguasai landasan secara teoretik BK, dan mengembangkan pribadi dan profesionalisme secara berkelanjutan. Lalu ada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi, yang harus menguasai wawasan dan landasan pendidikan. Lalu ada penguasaan konsep-konsep BK, kemudian ada penguasaan kemampuan secara teoretik, lalu ada penguasaan dalam mengembangkan program-program BK. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi sebagai seorang konselor. Yang pertama, kompetensi pedagogik atau pendidikan. Dalam kompetensi pedagogik atau pendidikan, seorang konselor yaitu harus menguasai teori dan praksis pendidikan, lalu mengaplikasikan pengembangan baik fisiologis maupun psikologis tentang pelaku individu. Kemudian ada menguasai esensi layanan BK dalam jalur jenjang dan jenis satuan pendidikan. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, lalu menampilkan kinerja berkualitas tinggi, dan yang terakhir, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu menguasai konsep dan praktik assessment untuk memahami kebutuhan dan masalah konseling, lalu menguasai kerangka teoretik dan praksis BK, lalu merancang program BK, dan yang terakhir, menilai proses dan hasil kegiatan BK. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu mengimplementasikan kolaborasi intelen atau dasar organisasi tujuan dan lain-lain di tempat kerja, lalu berperan dalam organisasi, kegiatan profesi BK, dan yang terakhir, mengimplementasikan kolaborasi antara profesi, memahami peran organisasi profesi lain, dan memanfaatkan untuk kesuksesan layanan BK. Sekian dan terima kasih.